Tidak salah. Itu kesempatan Anda untuk mencari kebahagiaan hakiki. Mengabdi kepada ibunda dan berbuat baik kepada ibunda. Adapun wanita yang seperti Anda sebutkan istri Anda, atau sebaliknya jika ada seorang laki-laki terhadap istrinya seperti itu, maka jujur tidak ada manusia lebih bodoh dari orang-orang seperti itu. Siapakah manusia yang paling bodoh dalam cinta, dalam kasih sayang? Manusia yang paling bodoh adalah yang melarang pasangannya untuk berbuat baik kepada orang tuanya sendiri. Pasti dia adalah buta cinta, tidak mengerti tentang bercinta. Kalau Anda sebagai seorang suami, kok melarang istri Anda berbuat baik kepada bapak ibunya, Anda tidak mengerti menumbuhkan cinta. Sebab ayah dan ibu adalah orang yang sangat dihormati, disanjung, dibanggakan. Lah kok Anda tidak mendukung istri untuk baik-baik kepada ayah dan ibundanya, apalagi melarang, maka ini akan mengurangi cinta seorang istri kepada suami tersebut. Maka di samping itu akan hilang keberkahan hidup. Maka kami ingatkan kepada semuanya, wahai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya, bukan ibumu. Wahai para istri, ajari suamimu setiap hari agar semakin baik kepada bapak ibunya, bukan ibumu. Ini makna. Di balik dukungan semacam itu akan tumbuh cinta. Agar merenung saja. Mungkin istri Anda yang bertanya mendengar suara ini. Kalau seandainya ada seorang suami tiba-tiba, mohon maaf, ya, seorang suami tiba-tiba membeli bingkisan, gambarannya sederhana, seorang istri ngajak belanja suaminya, lalu sang suami menemani belanja. Namun di saat sang istri membeli sesuatu, sang suami lalu menambahkan, berkata, tolong tambah satu lagi. Tidak ada beli sesuatu kecuali ditambah. Beli sesuatu ditambah. Jadi masih jadi dua. Sang istri bingung, untuk apa bang? Sang suami berkata, sudahlah, turunin saja. Ambil saja. Kemudian setelah dibayar oleh sang suami, sampai di rumah sang istri memilah barang belanjaannya, lalu belanjaan tambahannya dipinggirkan. Kemudian tanya pada suami, bang ini tambahannya, ini belanjaan mau diapain ini? Dibungkus. Setelah dibungkus rapi, mau dikirim ke mana abang? Mau dikirim ke mana bang ini bang? Abang ini berkata, mau dikirim ke rumah ibu. Istri mengerutkan dahi dan berkata, ibu, bukankah ibu abang sudah tidak ada? Ibumu sayang. Maka di saat mendengar kata ibumu yang ada adalah jatuh cinta. Dia berpikir, oh suamiku memikirkan ibuku, aku saja belum memikirkan ibuku. Dan begitu sebaliknya. Maka harus tahu wanita tersebut, hai wanita Anda yang seperti itu. Anda telah mengkeroposkan cinta suami Anda. Kalau Anda tidak segera sadar. Apalagi sampai melempar sesuatu, Masya Allah. Bila hilang cinta, bukan sekedar hilang cinta, kalau seandainya suamimu, wahai perempuan, suamimu mengikuti cara hidupmu, lalu suamimu ini, yang bertanya ini menjadi durhaka pada bapak ibunya, petaka dalam rumah Anda. Maka sangat sedih. Kalau Anda, wahai para suami, punya istri yang solehah, yang sangat baik dengan bapak ibunya, dia adalah membawa keindahan dalam rumah ini. Maka dia wanita solehah yang Anda, wahai suami, layak menitipkan benih di rahimnya dan nanti akan keluar wanita hebat, orang-orang hebat. Tapi kalau istrimu adalah yang durhaka kepada bapak ibunya, enggak peduli dengan bapak ibunya, hati-hati. Jika engkau menitipkan benih di rahimnya, jangan-jangan menjadi orang lebih durhaka daripada dia. Begitu saja juga wahai para istri, kami ingatkan. Jika suamimu kau ajari semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, lalu dia menjadi suami yang seorang laki-laki yang sangat baik dengan bapak ibunya, mengabdi bapak ibunya, berbakti pada bapak ibunya, maka dia laki-laki baik yang layak menitipkan benih di rahimmu. Akan tapi naudzubillah sebaliknya, seperti perempuan tadi yang ngajari suaminya jahat. Kalau suaminya tiba-tiba nuruti, suaminya jahat sama bapak ibunya, korban kejahatannya adalah istrinya pun akan dijahati pada suatu ketika nanti. Dan jika menitipkan benih di rahim wanita tersebut, lihat, maka ketahuilah, maka akan menjadi anak-anak yang tidak baik. Karena hidup dengan durhaka kepada orang tua. Tidak seharusnya perempuan seperti itu. Dan tidak harusnya seorang laki-laki juga seperti itu, yakni mengganggu pasangannya untuk berbuat baik, melarang istrinya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Justru harapan kami adalah, di balik pertanyaan ini, saling mendukung. Saling mendukung.
saling menolong, saling mengingatkan pasangan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bukan orang tuaku. Maka di sini akan tersanjung seorang pasangan, bahasanya istrinya sangat peduli dengan orang tuanya, maka akan tumbuh cinta. Belum lagi adanya keberkahan di balik pengabdian kepada orang tua. Subhanallah. Dan yakin, laki-laki seperti yang bertanya ini akan sedih. Bahkan mungkin sudah tidak cinta lagi kepada suaminya, istrinya, hanya karena sudah terlanjur punya anak. Kenapa? Orang yang sangat dihormati ternyata direndahkan, dilempar makanan. Masya Allah, ini perempuan macam apa? Kalau ada laki-laki sama, laki-laki macam apa? Tidak terhormat. Maka sederhana, hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya. Dukung, bantu, dorong untuk bisa baik dengan bapak ibunya. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Ajari, bantu, dorong. Bahkan seorang istri mungkin bukan seperti kebalikan wanita tersebut. Dengar suaminya memberi bantuan kepada ibunya sendiri, maka sang istri akan bertanya, abang, dengar-dengar abang baru ngirim duit ya? Ke umi, ke ibu abang. Sang suami berkata, iya yang, maafin. Abang kirim berapa? 2 juta. Abang kenapa nak ngomong ke saya? Aku tambahin di 3 juta abang. Oh, kalau hidup seperti itu lihat indah. Beri bolak-balik, suami juga demikian. Percaya, bagi orang yang menjalani hidup rumah tangga atau baru rumah tangga, ambil kebahagiaan rumah tanggamu dengan berbakti pada orang tua. Dengan cara dorong pasanganmu untuk bisa baik dengan orang tuanya, maka setelah itu akan ada turun keberkahan. Dan itulah keindahan. Allah a'lam bishawab.